warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Akhirnya kita jumpa lagi nih di channel YouTube aku. Udah lama banget aku nggak ngonten. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngonten salah satu topik yang berkaitan dengan pekerjaanku nih. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, aku sekarang sedang bekerja menjadi seorang penyuluh pertanian di salah satu kecamatan di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Juwangi. Teman-teman, kalau bicara soal penyuluh pertanian tuh menurut teman-teman tuh gimana sih pekerjaannya? Apakah emang kerjaannya itu hanya di lapang, hanya panas-panasan, atau mungkin ke desa-desa? Sebenarnya nggak sebatas di situ saja teman-teman, tapi banyak banget. Mungkin aku mau spill sedikit dulu tentang tahap. Sorry, ada iklan nih. Oke, tahap menjadi seorang penyuluh pertanian. Yang pertama ini terkait dengan persiapan. Nah, persiapan sendiri kita bisa membuat IPW atau identifikasi potensi wilayah di desa tersebut. Lalu selanjutnya kita juga menyediakan atau membuat salah satu RDKK, salah satu perencanaan terkait dengan pupuk. Nah, selanjutnya setelah persiapan penyuluhan, kita juga melaksanakan namanya pelaksanaan penyuluhan. Nah, di sini teman-teman, ini adalah semacam pelaksanaan tahap penyuluhan di pekerjaanku. Nah, salah satu semacam metode untuk melaksanakan penyuluhan ini banyak banget. Ada yang metodenya itu lebih ke massal, ada juga kelompok, lalu ada juga individu. Nah, kalau kelompok sendiri ini bisa berupa kursus tani atau juga bisa berupa sekolah tani kayak gitu. Jadi lumayan banyak ya. Terus kalau untuk individu itu kita lebih ke kunjungan ke masyarakat atau istilahnya kita bisa kenal dengan anjang sana kayak gitu teman-teman. Lalu selanjutnya setelah kita melaksanakan penyuluhan, kita juga semacam mengevaluasi dari pekerjaan kita kayak gitu. Nah, evaluasi penyuluhan sendiri ini meliputi beberapa tahap atau jenis. Kalau di penyuluh pertanian ini ada evaluasi proses sama evaluasi dampak. Evaluasi proses ini lebih ke proses kegiatan penyuluhan kita. Tapi kalau evaluasi dampak ini lebih ke apa sih dampak yang kita lakukan gitu ya, dampak yang terjadi setelah kita melakukan penyuluhan. Biasanya kalau dampak itu bisa ya sekitar beberapa tahun kemudian kayak gitu. Selanjutnya setelah evaluasi kita juga ada nih yang namanya pengembangan profesi kayak gitu teman-teman. Jadi pengembangan profesi ini meliputi pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman juga tahu kan, semasa kuliah dulu kita juga bisa membuat karya tulis. Nah, selama menjadi penyuluh kita justru malah dituntut atau malah diminta untuk menulis juga karya tulis ilmiah. Jadi nggak cuma waktu kuliah aja, tapi justru di penyuluh pertanian juga seperti itu. Selanjutnya juga ada penyaduran buku dan penyaduran buku ini terkait dengan penyuluh pertanian juga tentang dunia pertanian kayak gitu. Jadi menurut aku menjadi seorang penyuluh pertanian tuh nggak cuma di sawah atau di ladang, tapi juga bagaimana caranya kita bisa mengembangkan skill yang ada dalam kita gitu loh, dalam yang ada kita punyai gitu. Salah satunya bisa lewat KTI dan lewat penyaduran buku. Lalu selanjutnya setelah pengembangan profesi juga ada penunjang profesi. Nah, penunjang profesi ini lebih kepada kegiatan yang kita ikuti gitu ya. Contohnya kalau aku ini pernah mengikuti konferensi gitu ya, konferensi ya paper gitu ya, itu bisa menjadi sebuah penunjang kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah keikutsertaan kita dalam organisasi kepenyuluhan. Lalu selanjutnya adalah penghargaan. Mungkin selama kita menjadi seorang penyuluh pertanian atau menjadi ASN atau menjadi PNS, kita bisa mendapatkan penghargaan. Nah, salah satunya ini akan masuk sebagai kategori penunjang profesi kayak gitu. Selain itu juga di penunjang profesi juga ada namanya pelatihan. Nah, pelatihan di sini ini banyak banget teman-teman, bisa tersedia banyak ketika kita menjadi seorang penyuluh pertanian gitu. Intinya sebuah pekerjaan itu
cukup hanya di satu titik itu saja, tapi kita bisa mengembangkan ke titik-titik yang lain selama kita melihatnya di sudut pandang yang tepat gitu. Kalau ada peribahasa nih, ada yang pernah bilang, mungkin kita terlahir di ruangan ini adalah menjadi sebuah takdir, tapi pilihan untuk melihat jendela yang kita lihat itu ada suatu pilihan atau bentuk ikhtiar gitu. Ya gitu aja teman-teman konten kali ini. Nah, kayak gitu teman-teman konten kali ini tentang penyuluh pertanian sekilas. Jadi teman-teman bisa bisa tahu terkait dengan dunia penyuluh pertanian. Next kita akan bahas lagi yang lebih seru lagi dan lebih menarik lagi gitu buat teman-teman. Terima kasih untuk dukungan selama ini, semoga terus berkembang dan istiqomah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.